Kalau yang di apa namanya, yang dibahas itu antara mencari ilmu dengan menikah, kayaknya ini juga sulit ini. Mau milih yang mana ini? Seperti saya Rijal, dan mungkin kalau di pesantren itu kelas Mahat Ali ya. Kelas Mahat Ali itu sudah seharusnya ya, tapi bukan tuntutan untuk menikah, tapi yang pasti mereka sudah mumpuni dan cukup melangkah ke pernikahan. Tapi bukankah nanti mengganggu proses belajar mengajar, karena kan pikiran apalagi ditambah liburan dia berinteraksi, balik tidak fokus nantinya. Santri-santri yang masih, kalau dalam pesantren mungkin pesantren sini antara Iqdad, Wusto, Ulia sampai Mahat Ali pun menurut saya pribadi itu lebih baik masih menjomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan podcast di YouTube Sahabat Santri Sejati. Kita ada tamu, beliau pertama adalah Ustadz Rijal, yang kedua Ustadz Iqbal. Kalau Ustadz Rijal mungkin teman-teman Sahabat Santri Sejati sudah kenal beliau, siapa beliau, dari mana. Mungkin yang pendatang baru di sini adalah Ustadz Iqbal. Mungkin perkenalkan dulu Ustadz Iqbal, dengan itu sebenarnya siapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan sore hari ini, memasuki awal Rajab, bisa berduduk sampingan dengan beliau, termasuk guru saya saat Mahat Ali kemarin, dan sekarang alhamdulillah bisa melanjutkan di pasca sarjana Winhas Jember, terus di sini di Winsa Surabaya. Beliau juga di Winsa Surabaya. Mungkin itu sedikit cuma dari pribadi saya. Iqbal Kholidi nama lengkapnya. Iqbal Kholidi. Okay. Iqbal Kholidi ya. Okay. Kalau IG status juga masih jomblo sama dengan Ustadz Rijal jomblo. Okay. IG jangan lupa follow. Oh, siap. PTR MMD. Nanti di bawah. Iqbal Kholidi. Instagramnya di bawah nanti. Kita di caption anunya. Mungkin Ustadz Iqbal nih masih malu-malu ya untuk menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Beliau masih jomblo. Mungkin ada yang minat, silahkan japri saya. Beliau itu salah satu roda penggerak di Mahat Ali. Beliau juga adalah sekretaris Tarbiyah Pondok Pesantren Nurul Qodim, kepercayaannya Gus Ubed. Karena beliau amanah orangnya, setiap tugas yang diberikan ke beliau itu pasti selesai. Termasuk dulu tugas yang dari saya, madrasah cabang, ngurusi madrasah cabang seluruh Indonesia beliau mampu sendirian. Apalagi cuma ngurusi kamu. Oke. Jadi perkenalnya sudah cukup. Kalau Ustadz Rijal ini memang jomblo sejati, kita sudah tahu, dari Cirebon, salah satu dosen Mahat Ali Pondok Pesantren Nurul Qodim. Tema kita sore ini adalah yang banyak terjadi kasus di pondok itu sekarang, banyak santri yang ngebet tunangan. Jadi menurut pendapat beliau berdua, sebenarnya enak mana? Cari ilmu tapi jomblo, sama cari ilmu tapi ada penyemangat dengan punya tunangan. Menurut beliau itu, kalau beliau sendiri kan jomblo, masih jomblo, tapi tetap semangat. Tapi kasus-kasus kali ini banyak yang minta bertunangan di tengah-tengah proses studi. Monggo pertama saya ingin pendapatnya dari Ustadz Rijal dulu. Oke, Ustadz Rijal dulu. Bagaimana pendapat beliau terkait dengan cari ilmu, masih mondok tapi minta tunangan? Jadi temanya antara ilmu dan cinta. Monggo Ustadz Rijal. Ini berapa menit ini? Terserah. Kalau yang di apa namanya, yang dibahas itu antara mencari ilmu dengan menikah, kayaknya ini juga sulit ini. Mau milih yang mana ini?
Tapi kalau dalam apa namanya, kalau saya jelaskan dulu, ilmu itu kan juga ada kalanya ilmu yang wajib dipelajari dan juga ada kalanya ilmu yang sudah tarafnya itu fardu kifayah dan lain sebagainya. Terus orang-orang juga kan antara umur itu kan juga berbeda mungkin, sehingga kalau antara menikah atau mencari ilmu, mestinya ini juga kan sulit. Kalau harus mencari ilmu mungkin harus diperinci dulu. Yang harus mencari ilmu memilih yang mencari ilmu itu seperti apa, terus yang harus lebih menikah itu seperti apa. Berarti umur itu perlu diperhatikan gitu ya. Kalau saya juga bisa. Maka konsekuensi kebijakannya pun melihat dari kondisi juga. Ya, kondisi juga. Karena kadang juga kan apa namanya, apalagi salah satu konsep menikah kan adalah juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat, yang seperti itu. Kayak contoh, kan banyak juga ulama-ulama yang menikah dini gara-gara agar supaya lebih apa namanya, lebih mewaspadai dia terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi kalau seperti itu. dalam konteks pesantren kan mereka rata-rata mau terjerumus kemana? Di pondok laki-laki semua. Terjerumusnya ke apa? Ya, tapi kan juga kayak pulangan dan lain sebagainya mungkin kan. Liburan terus kadang juga meskipun pesantren itu seketat apapun kan, yang namanya pencuri ya tetap lebih hebat daripada pesantren akalnya kan, mungkin seperti itu bisa jadi. Oh ya. Tapi secara garis besar dalam masalah mencari ilmu itu ya memang ketika orang itu mencari ilmu maka harusnya dia harus konsisten dalam mencari ilmunya. Sehingga dalam masalah rezeki pun kalau orang itu masih mencari ilmu jangan sampai memikirkan rezeki dan lain sebagainya. Sehingga kalau masih memikirkan makan, memikirkan uang dan lain sebagainya, nanti mencari ilmunya ada tidak konsisten dalam itu. Kok malah pernyataan sampean tuh bertolak belakang? Artinya makanya ini juga sulit, makanya saya tadi di pertama. Apa karena ngomong sama orang jomblo saya ya? Ini mukadimahnya kan juga sulit kalau ini mau menikah dulu atau tetap harus mencari ilmu. Ya. Coba kita minta pendapatnya beliau dulu ya. Monggo. Ya, gitu. Versi saya kalau kelas pesantren ya, apalagi sudah berumuran dewasa, dalam artian sudah mumpuni untuk melangkah seperti dalam sampean pernikahan ya. Seperti saya Rijal, dan mungkin kalau di pesantren itu kelas Mahat Ali ya. Kelas Mahat Ali itu sudah seharusnya ya, bukan tuntutan untuk menikah, tapi yang pasti mereka sudah mumpuni dan cukup melangkah ke pernikahan daripada nanti terus menerus menjomblo gitu kan Tat. Karena sesuai dengan kutipan dari Imam Ghazali, kitatun minan kitatun minal jannati, amalan yang di surga pertama kali itu nikah. Seperti itu. Ini hubungan kok gak bertentangan pendapatnya ini? Repot Agus kalau yang kita sama-sama jomblo, juga jadi ya, jomblo memang ya. harus nikah memang gitu ya. Seharusnya di sini juga ada yang sudah nikah gitu loh, yang pihak ketiga ini. Oh gitu. Saya sekarang yang pihak ketiga. Oke, kalau gitu saya setuju sebenarnya dengan pendapatnya, tapi bukankah nanti mengganggu proses belajar mengajar, karena kan pikiran apalagi ditambah liburan dia berinteraksi, balik tidak fokus nantinya. Seperti dalam kitab apa itu diterangkan kan, seharusnya orang belajar itu tidak diganggu oleh hal-hal yang lain, termasuk ekonomi, apalagi masalah perempuan. Memang itu penyakitnya laki-laki. Gimana menurut sampean?
penyakitnya lagi-lagi coba. Ya memang kalau konsep belajar memang harusnya seperti itu. Tapi kan juga dalam konsep agar supaya tidak terjerumus kemaksiatan kan sudah beda lagi. Dengan nanti kalau memang dia itu masih menginginkan belajar dan dia itu masih menginginkan menimba ilmu, maka sebaiknya menikah itu dikesampingkan dulu. Kita Kalau seperti itu. mungkin kita bicara kasus saja ya. Sekarang Enak. saya tanya saja satu persatu ini. Dalam konteks jenengan, status jenengan yang sekarang ini itu lebih baik punya tunangan ataukah lebih baik masih jomblo dulu? Sampean dulu. Mungkin ini dua-duanya sama-sama lebih baik punya tunangan. Kode guys. Mungkin Ustadz Iqbal lebih memilih mencari ilmu. Oh, coba kasih ke Ustaz Iqbal. Menurut Ustaz Iqbal, dalam konteks jenengan yang sekarang ini yang lagi menempuh pasca sarjana, semangat-semangatnya menjaga pendidikan Nurul Qodim, membantu tarbiyah, itu Baik, jenengan lebih baik jomblo ataukah lebih baik punya tunangan sekarang sebenarnya itu? jomblo bisa, punya tunangan sih bisa. Lebih bisa ya Tat ya. Lebih bisa, Gak jomblo jelas bisa. jawabannya gitu tuh. Ya coba. Jomblo bisa, tunangan lebih bisa seperti itu. Cuma ya bagaimana juga kalau dalam konteks sekarang, dalam jangka dekat juga sudah akan menghadapi lulusan ya. Tentunya ini juga menuntut saya untuk segera tunangan. Selain nikah, berarti tunangan dulu mungkin, baru setelah lulus nikah, mungkin seperti itu. Itu kan planning akal-akalan saja ya. Enggak, saya tanya, kan orang nikah itu tidak gampang Ustadz Iqbal. Ya, Kan hukum nikah itu ada berapa Rizal? Ada yang sampai Ada wajib, mubah, sunnah. sampai Nah. ada haram juga ada. Nah, sekarang saya kasih kembali ke Ustadz Iqbal dulu, karena masih dia. Oke. Dalam konteks sampean, kasih ke Iqbal dulu. Wajib. Dalam konteks sampean itu sebenarnya nikah itu apa? Apakah mubah, apakah wajib, apakah sunnah untuk tahun depannya? Soalnya gini, orang nikah itu tidak gampang, butuh banyak persiapan, butuh banyak tanggung jawab. Kan banyak sekarang perceraian, pernikahan dini. Banyak terjadi perceraian, nggak tanggung jawab, anaknya disiksa dan lain sebagainya. Itu kan karena edukasi tentang nikahnya rendah. Nggih. Nah, ya. Mas, kalau versi saya ya mubah sementara selama diri ini, selama kita masih mempunyai hasrat untuk menikah. Derma itu. Hasrat pertama masih mampu dalam jasmani, rohani. Oh iya, terus. Ya sudah. Berarti sampean merasa diri sampean untuk dalam konteks nikah masih mubah sekarang. Mubah. Kalau nanti sudah lulus, Wajib wajabah. wajibnya dari siapa itu? Ya gimana ya Gus? Terlanjur terjerumus. Khawatir nantinya terjerumus ya Tat ya. Khawatir terjerumus. Coba Ustadz Rizal sekarang. Dalam konteks Ustadz Rizal itu sebenarnya nikah itu apakah wajib, apakah mubah, apakah sunnah untuk konteks sampean sekarang ini? Kalau untuk konteks saya sekarang ini gimana ya? Soalnya kan kalau dalam kriteria antara wajib, sunnah dan mubah, makruh itu kan itu hanya melihat dari dua hal saja kayak kalau tidak salah. Satu itu hal ekonomi, kemudian yang kedua itu hal hasrat kalau tidak salah. Artinya ekonomi berarti dia itu mampu nantinya untuk menafkahi dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk yang hasrat itu adalah nafkah batinnya, biasanya seperti itu. Sehingga kalau tidak ada salah satunya ini maka yang sunnah itu nanti Ya, ke bawah menjadi makruh. langsung aja konteks sampean itu sebenarnya wajib apa mubah?
Nggak usah banyak terlalu pendahuluan itu. Konteks saya sekarang ini berarti minimal ya tetap disunahkan. Oh, sunnah ya. Karena hukum apa namanya? Hukum apa? Dalam sisi mungkin cuma dalam sisi nafkah dan lain sebagainya saja. Justru saya curiga sampean itu haram malah. Karena tidak yakin sampean suka perempuan itu. Dan nafkah pun kan kalau memang cuma nafkah yang ada dalam kitab-kitab kan tidak terlalu banyak. Satu hari berapa dan Iya. itu insya Allah saya sama Tat Iqbal juga pasti mampu. Iya, mampu Kalau dilihat dari situ kan mestinya wajib paling. Ini kode ke pemirsa berarti. Wajib dari sekarang. Kasih. Wajib dari sekarang. Oke, Ini oke. adegan jangan ditiru ya guys ya. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Dalam konteks untuk saat ini, maslahah mafsadahnya itu lebih baik santri itu punya tunangan dalam proses mencari ilmu atau lebih baik jomblo di pertimbangan maslahah dan mafsadahnya. Kalau yang Oke, Ustadz Rijal kalau dulu. yang masih dini, artinya santri-santri yang masih kalau dalam pesantren mungkin pesantren sini antara iddad, wusto, ulia sampai mahat ali pun menurut saya pribadi itu lebih baik masih menjomblo. Karena kalau masih jenjang itu kan berarti kan dia masih harus menempuh pendidikan yang minimal lah semi wajib. Bukan semi, menurut saya wajib malah itu masih konteksnya. Sehingga nanti kalau ini diganggu oleh yang lain, nanti studinya tidak selesai. Waktunya itu lebih tertekan kalau kita tunangan. Nah kalau seperti saya Rijal itu memang kita bebas untuk ngapain itu bebas. Oke. Gitu loh. Saya bisa nangkap ternyata memang Ustadz Rijal, Ustadz Iqbal ini memang jomblo itu pilihan memang dia itu. Karena ingin bebas. Bukan nasib berarti. Bukan nasib, bukan dak laku.